udah negara. Dan juga Itu Sumarsono. di Cedek Geni. Oh, bye. Dan kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Siapakah beliau? Sebelum kita bertanya-tanya tentang beliau, kita akan dengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Cak Siro. Selamat malam Cak Siro. Kira-kira lagu apa ini yang akan dibawakan? Saya akan coba bawakan sebuah lagu dari seorang maestro musisi orang legend. Lagu ini berjudul Kontras. Wah, Menceritakan tentang budaya sosial. keren. Istimewa. Jadi lagu ini kan apa ya, menggambarkan bahwasanya kita ini katanya negara demokrasi, nggak ada pilihan sosial. Nyatanya masih ada saja. Dengan bukan sendiri, kemiskinan juga. Nah ini nanti yang akan kita bahas. Baik. Kalau itu bukan Indonesia, Ya, bukan. ya ada orang bersejarah sebenarnya. Jawabannya ada di nyanyian. Silakan, siap. Terima kasih.
Wow, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Kesenjangan ya. Baik, Dimas Yassin dan Netralis dimanapun Anda berada, di Cetik ini, podcast yang seri yang ke-7 ini, kita spesial menghadirkan tokoh nomor 1 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Siapakah beliau? Yaitu Bapak Haji Muhammad Yadi Sarjana Agama Magister Manajemen. Selamat malam. Ayah anda kita ya. Semua pemirsa yang masuk di ini, selamat malam. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Baik, Ayah. Ini sebelum kita memasuki ke perbincangan yang nantinya akan santai, kita akan melalui yang namanya pantai api screening. Kalau zaman dulu namanya litsus. Nah, kalau di Cetik ini ada yang namanya pantai api screening. Jadi semua narasumber itu harus melalui tahapan itu. Demikian Ayah. Dites dulu ini, Dites lulus dulu. enggak kira-kira. Nah, nanti akan disampaikan oleh beliau Mbak Santi supaya lebih asik ya kan. Jadi Oke, silakan. ada pertanyaan ganda, dipilih salah satu. Cepat. Betul. Harus cepat. Harus cepat. Pertanyaan ganda dipilih ini atau ini, pilih salah satu pokoknya. Iya. Siap sih, Siap. Ayah. Nih, silakan Mbak Santi. Terima kasih Mas Novi. Bagaimana Bapak? Sudah siap? Siap. Pertanyaan yang pertama. Pensil atau palu? Saya jawab pensil. Oh iya. Regulasi atau akselerasi? Regulasi. Panah atau rembulan? Panah. Aktor atau dalang? Aktor. Tirai atau gerai? Tirai. Tikar atau karpet? Tikar. Tas atau kredit? Kredit. Basket atau catur? Catur. Akar atau batang? Akar saja. Iya. Pisau atau wajan? Yang terakhir. Wajan. Oh iya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Yang terakhir ini antara pisau dan wajan. Soalnya pisau kan tipis. Kalau wajan kan untuk apa saja kan muat. Oh iya. Iya. Tapi sebenarnya wajan kan untuk goreng. Maknanya itu, maknanya. Maknanya goreng-goreng. Baik, Dimas Yassin dan Netralis, ada dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke perbincangan dengan beliau ya, dengan ayah kita, dengan Bapak Miyadi. Pertanyaannya sederhana saja ini Pak. Pertama, Bapak ini dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tuban ini sejak kapan, Bapak? Jadi begini Mas Novi, Mas Pipin dan Siap. Mbak Santi. Iya. Yang jelas saya dilantik sebagai Ketua DPRD periode pertama pada tahun 2014 pada bulan Oktober. Nah, itu saya masuk ketika dipilih oleh warga masyarakat di Dapil 1 melalui Kecamatan Tuban, Merawora, Kerek, dan Montong. Dilantik jadi anggota. Setelah itu ternyata saya diberi amanah oleh partai, dipilih mungkin ya saya sebagai kader atau memang senior dan macam-macam sehingga diberi amanah jadi Ketua DPRD periode yang pertama. Kemudian dilanjut pada periode yang kedua 2019 kemarin, kebetulan saya juga ikut nyalek dan di Dapil 1 juga yang mewakili Tuban, Merawora, Kerek, dan Montong. Nah, saya juga ketika sebelum ditetapkan jadi Ketua DPRD otomatis ada fit and proper test. Artinya adalah loyaltis terhadap kader, kemudian senioritas juga menjadi pertimbangan. Yang terakhir adalah pertimbangan suara perolehan. Nah, kebetulan saat itu pada 2019 kemarin saya mendapatkan suara 14.900. Wow. Dan itu tertinggi dari seluruh terbanyak. suara anggota dewan di Kabupaten Tuban. Di bawah saya sekitar 12. Saya masih 14.000. Itu Mas Novi, Iya. Mas Santi, Mas Bibit. Iya. siap. Iya. Artinya masyarakat memang menginginkan Bapak untuk bisa menjadi ketua
DPRD? Ya begitulah mungkin, karena kebetulan partai juga melihat kondisi seperti itu, suara saya seperti itu, kemudian warga masyarakat mungkin berkehendak, ya itu nasib saya Nasib ya? dipercaya oleh partai menjadi ketua DPRD. Betul. Nasib. Iya, betul. Kalau tidak punya nasib tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Ya, ini belajar dari kondisi saya real, Ya. mulai dari bawah tidak punya apa-apa, kemudian menjadi begini kami pun tidak tahu. Ya. Kok hidup-hidup saya jadi ketua DPRD itu ngimpi apa saya kan tidak tahu. Iya, betul Nah, sekali. itulah. Padahal tidur aja enggak kok ngimpi. Nah, tapi selain sebagai ketua DPRD Kabupaten Tuban, aktivitas sehari-hari Bapak ini apa? Terus terang Mas Novi, saya aktivitas itu kan dulu sebagai aktivis ya. Zaman mahasiswa, aktivis gerakan mahasiswa. Termasuk saya masuk di PMI kan karena itu. Sebelum bergerak di mahasiswa juga saya punya aktivis di lembaga NGO, di LSM. Ya, ya. Jadi saya dulu di Tuban merawat yang namanya Yayasan Bina Swagiri. Itu adalah lembaga NGO LSM lama yang dulu didirikan oleh beliaunya Pak Gofar Rahman, Pak Yai Kasturi, Pak Almarhum Yai Mundir dan sebagainya. Dan sekarang saya bersama masih dengan Pak Ismail Amir dengan teman-teman masih berada di lingkungan Yayasan Bina Swagiri itu yang berjalan. oke. Di luar itu kami juga mendirikan Fitra. Fitra itu apa? Adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Jadi sebelum saya masuk di dunia politik secara kental, saya sudah belajar tentang dunia anggaran. Bagaimana menyusun anggaran, bagaimana membaca anggaran, dan bagaimana anggaran itu dibuat dan diputuskan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat, dan Wow. bukan kepentingan golongan. Luar Ini biasa. yang harus kita pastikan bahwa anggaran adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ya. Jadi belajarnya di Fitra tadi. Di Fitra, saya bersama itu setelah saya aktif di politik ya saya wariskan kepada Mas Muhim, Mas Miftah, dan Ya. Mas Dakulan dan lain sebagainya yang sekarang masih berkembang. Dan di Mungkin Fitra. ini flashback ke belakang agak jauh sekitar 15 tahun yang lalu. Dulu kan Pak Miati sempat tertuduh sebagai entah pelaku atau dalang, saya tidak tahu, sebagai dalang kerusuhan yang 29 April 2006 ya kalau salah. Itu seperti apa sih sebenarnya kronologisnya kok bisa sampai separah itu gitu loh? Kejadian. Begini Mas Pipin, jadi kalau saya dituduh atau tertuduh itu hal yang biasa dan lumrah. Dunia politik selalu terjadi seperti itu. Kalau tidak dituduh ya tertuduh, atau sebaliknya menuduh. Betul. Nah, itu dunia politik. Iya. Nah, kebetulan saat itu saya sebagai tertuduh. Nah, kemudian duduk di kursi persakitan namanya terdakwa. Terdakwa. Nah, kebetulan saya bersama dengan Gocong Ping Iya. atau Pak Ping lah, Iya. yang saat ini kebetulan Pak Ping jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya, Ya, sudah masuk ke sana. Nah, di tahun 2006 itu adalah kami memberangkatkan calon bupati yang saat itu koalisi dengan PDI Perjuangan. Non-stop. Yaitu PKB koalisi dengan PDI Perjuangan yang kursinya saat itu sama-sama 10-nya dan 20 memenuhi syarat untuk berangkat. Akhirnya dari kesepakatan koalisi politik itulah kita memberangkatkan Pak Nur Nahar sebagai calon bupati dan Gocong Ping sebagai calon wakil bupati Non-stop. non-stop Iya. yang terkenal saat itu. Nah, Iya, iya. warga masyarakat sudah mengidam-idamkan saat itu ada perubahan. Nah, perubahan maksud apa? Adalah kejenuhan Iya. selama pola kepemimpinan yang dilakukan oleh beliau saat itu dalam proses membina dan membangun masyarakat, sehingga ingin perubahan yang dilakukan. Nah, proses itu terjadi pilkada di tahun 2026 pilihan secara langsung. Kami memberangkatkan Pak Nur Nahar dengan Pak Jomping, kemudian pasangan yang lain adalah Bu Heni sama Pak Lili. Nah, yang singkat dengan waktu itu singkatannya adalah Heli. Iya. Nah, serem lah di situ. Proses pertarungan terjadi, proses perubahan kita inginkan, namun lagi-lagi masyarakat di lapangan terjadi proses pembaduan secara politik. Pembodohan itu apa? Ya kolaborasi macam-macam sehingga ada terjadi satu titik adalah terjadi satu kecurangan. Lah kecurangan itu kebetulan kecurangan terjadi itu mungkin bisa diendus oleh masyarakat, tapi kami secara real tidak bisa membuktikan secara tertulis dan fakta yang ada tidak bisa membuktikan. Tapi dirasakan di masyarakat terjadi itu. Itu Mas Pipit ya. Akhirnya proses itu terjadi. Nah, ketika saat penghitungan hari pertama saat itu adalah pada pukul 5 sore
posisi non-stop masih menang. Masih tinggi. Di angka selisihnya adalah sekitar 11%. Namun ketika kita masuk di angka jam titik 08,30 menit, kita terbalik menjadi kalah. Nah, di persoalan itu. Nah, itu kalahnya mengapa? Di saat itu ya, dari pantai utara semua, mulai dari Bancar sampai Palang sampai dengan Sepulumpang tengah, kita posisi suara menang. Tapi ketika masuk di wilayah selatan, mulai dari Soko, Parengan, Bangilan, Kenduruan sampai dengan Jatirogo, posisi kita terbalik menjadi kalah, selisih sekian persen. Daerah pinggiran. Nah, dari selisih sekian persen itu, mungkin pendukung kami yang sudah merasa menang saat sore jam 5 tidak terima. Nah, karena tidak terima, dia ingin melakukan aksi. Nah, dalam proses melakukan aksi itu, memang saat itu izin kepada kami. Saya mempersilahkan untuk melakukan aksi, tapi saya berpesan, kalau melakukan aksi jangan sekali-kali berbuat anarkis. Karena perbuatan anarkis dalam aksi itu akan merugikan semua pihak. Kita juga rugi, negara juga rugi, pihak keamanan juga rugi, macam-macam semua komponen akan rugi. Mesti akan terjadi kerugian. Apalagi kerugian emosi dalam moral kita sebagai peran partai politik atau sebagai pelaksana politik di lapangan. Ya, sehingga kita sudah pesankan betul saat itu, kira-kira ya kurang lebih yang aksi adalah 10.000 massa lah. Ya, karena masa nonstop saat itu kental. Banyak, ya. Kan 300 lebih suara yang masuk, 10.000 hanya keluar militan. Nah, dari proses aksi sebetulnya tuntutannya hanya satu. Kita menginginkan KPU mengeluarkan DPT secara sah. Karena kita menganggap DPT yang dipegang oleh KPU saat itu adalah kurang standar dan kurang sah, sehingga kita menginginkan DPT itu kita keluarkan, kemudian kita cocokkan ulang. Nah, itu aksi murni yang dilakukan oleh warga kita di kantor KPU, tidak terjadi anarkis yang fatal, sehingga itulah. Nah, ternyata di dalam proses aksi di KPU itu lalu ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan kami tidak bisa mendeteksi, karena mereka kita lihat pakaiannya saja, pakai motornya saja, semua ini sudah ahli. Pakai masker. Ya pakai masker macam-macam juga ahli, Ya. sudah ahli. Tidak mungkin orang biasa bisa melakukan sesuatu itu. Karena apa? Massa terkumpul 10.000 dipecah dari 4 lokasi. Ada yang diarahkan ke Pendopo, ada yang diarahkan ke Teuku Umar, ada yang diarahkan ke Leda Sucipto, ada yang diarahkan ke KPU dan macam-macam. Jadi dipecah. Inilah kemahiran mereka dalam memprovokasi massa yang saat itu memang massa bisa diprovokasi. Nah, mereka siapa ini? Nah, merekanya kita tidak tahu. Sampai sekarang saya tanya kepada pihak kepolisian, belum menemukan siapa yang memprovokasi dan siapa yang melakukan itu, sehingga masyarakat terprovokasi ikut berpindah tempat dari lokasi KPU ke Pendopo, ke hotel, ke Leda Sucipto dan ke Pramuka. Itu sampai sekarang kepolisian tidak menemukan. Secara pribadi saat hari itu juga saya tidak keluar kantor. Sehingga kalau dicari bukti Pak Miati ada di mana? Nggak ada. Di kantor mana waktu itu? Di kantor PKP saya. Belakang balai. Ya. Karena saya Pak untuk mempersiapkan gugatan yang kami lakukan dalam mencermati hitungan kita dianggap ada anggapan baik kita kecurangan. Kita menyiapkan data dari TPS, data dari PAC, data dari tim sukses. Ini nanti kita buat untuk menyiapkan saksi untuk gugatan di Mahkamah Agung saat itu, karena masih di Mahkamah Agung bukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kita proses di situ. Jadi kalau secara detail fakta di lapangan, kami sudah memesankan pada masyarakat, warga, kalau mau aksi monggo, tapi sekali lagi jangan berbuat anarkis, karena itu semua akan merugikan kita semua. Jelas itu. Dan saya secara pribadi tidak ikut aksi, tidak ikut melakukan sesuatu apapun. Yang melakukan adalah semua orang yang di lingkungan situ yang sudah ada mengkoordinir, bahkan korlapnya yang namanya Mas Romli atau siapa itu yang sekarang sudah meninggal, itu almarhum, kena hukuman 2,5 tahun sampai dengan proses itu. Nah, dengan kasus itu kan banyak teman-teman kita yang masuk mondok di lembaga pemasyarakatan. Iya. Berapa orang kan mondok Mas Romli? Iya. Berapa orang? Ya, sekitar ada 102 bulan. 2 bulan. Wah, 102 bulan itu ada yang kena 3 bulan, ada yang 4 bulan,
ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun, 6. Yang terakhir korlapnya itu kena 2 tahun setengah. Mas Romli itu. Luar biasa ya. Terus Ini- kira-kira di pengadilan tuh Pak Miati didakwa sebagai apa? Aktor kah atau dalang kah atau gimana? Saya kebetulan di dalam persidangan itu proses sidang saya kan waktu senggangnya kan jauh, Mas. Jadi teman-teman yang ada di LP itu disidang pada tahun 2006 langsung kan. Saya disidang pada tahun 2028. Jadi selisih 2 tahun. 2 tahun. Jadi Lama. menyelesaikan persidangan. Iya, iya. Persidangan yang ada 120 mencari bukti untuk menuduh saya sebagai terdakwa dengan Butuh Pak Comping waktu, itu 2 butuh tahun. waktu. Yang diberi kepercayaan jaksa itu butuh waktu untuk mensinkronkan data itu, sehingga pada tahun 2008 saya disidang. Demi keamanan bersama saya minta sidang itu dilaksanakan jangan ditunda. Kalau saya sidang tunda nanti kekhawatiran saya adalah masa yang Mas Pak nanti dengan saya juga Iya. memadati pengadilan. Ya. Akhirnya kami sepakat itu minta dipindahkan sidang kita di pengadilan Surabaya. Nah, berarti kalau menunggu sampai 2 tahun sampai sidang 120 orang tadi, berarti kan ada invisible hand yang ingin menjerat jenengan gitu. Ya itu kelihatannya jelas. Cuma dunia politik hal yang terbiasa dan lumrah. Gelap-gelapan Dan gitu. itu tidak perlu diperbincangkan terlalu Iya, lebar. Namanya dunia politik, Pak. Betul. Yang penting sekarang sudah ada perubahan. Betul. Maksud saya itu. Makanya kan ketika ada proses semacam itu, sidang saya 34 kali. Sidang pertama sampai ke 17 saya masih belum dimasukkan. Dimasukkan artinya dimasukkan Ya. pondok pesantren, Ya, ya. belum dimasukkan. Sidang saya yang ke-18 itulah kebetulan saya mau berangkat muktamar PKB. Saya siap-siap berangkat muktamar, setelah sidang ternyata saat itu saya diputuskan dimasukkan di pondok pesantren di LP Medaeng, Lembaga Pemasyarakatan Medaeng. Dari Medaeng, prosesnya di situ. Tapi akhirnya nggak kebukti. Nah, selama di Medaeng itu saya 3 bulan pertama proses persidangan di tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya, mengakhiri putusan terakhir saya diputus bersalah dengan putusan 3 tahun. Pak Comping 3 tahun setengah. Mengapa ada perbedaan? Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya mengikuti irama, saya tidak lari macam-macam. Pak Comping kebetulan agak menghilang sebentar ya. Nah, ini mungkin yang menjadi perbedaan itu. Ada syutingan. Ada ini yang saya kurang Iya, tahu iya. di mana. Ini lucunya kemarin dulu, saudara saya seperti itu. Tapi ini ada perbedaan, saya diputus 3 tahun, kemudian Pak Comping diputus 3 tahun setengah. Nah, kami tidak merasa bersalah. Saya harus mencari keadilan yang lebih tinggi. Ketika diputus 3 tahun setengah, saya konsultasi dengan pengacara. Oke, kita banding di PT Perguruan Tinggi, Ya. Pengadilan Tinggi Surabaya. Ya. Kemudian kita mengajukan, nunggu lagi proses di Pengadilan Tinggi Surabaya selama 3 bulan. Nah, hasil keputusan 3 bulan saya masih diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya selama 3 tahun. Jadi menguatkan putusan pengadilan negeri. Iya. Nah, kami masih merasa tidak diadili. Artinya dia merasa adil, belum ada keadilan dari diri saya dengan Pak Comping. Akhirnya kami melakukan istilahnya di Mahkamah Agung. Ya, Macam yang PK ya? terakhir, bukan belum PK, belum PK, artinya adalah yang usaha hukum kita yang terakhir setelah pengadilan pertama, kemudian banding, kemudian adalah kasasi. Kasasi. Nah, istilah kita kan dulu adalah Kasasi. Jadi kita melakukan pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kita masih menunggu 3 bulan lagi putusan kasasi di Mahkamah Agung. Dan setelah sidang dari 4 majelis tinggi dengan penelitian yang cermat, akhirnya pada saat itulah saya diputuskan tidak bersalah dalam proses kejadian rame-rame di Tuban tahun 2006. Kemudian saya dinyatakan bebas demi hukum. Pak Miati dengan Comping harus dipulangkan kembali karena tidak bersalah. Ini sudah putusan Mahkamah Konstitusi. Berarti nama saya sudah direhabilitasi dari Mahkamah Agung dalam proses persidangan. Itu Mas Novi, Mas Sigit dan Mas Santi. Sampai diarak keliling kota. Iya, jadi artinya Saya ketika mengikuti bener ini. saya keluar dari Medaeng sudah dijemput Iya. oleh para simpati kita, masuk di Widang kemudian diarak. Betul. Nah, yang diarak saya masuk Sunan Bonang, yang Comping masuk Kelenteng. Jadi Pak Comping kan harus mandinya, Iya. mandinya di laut, di Di Teluk laut. Kelenteng. Betul. Kalau saya mandinya di Masjid Sunan Bonang. Iya. Nah, perbedaannya itu Mas. Perjuangan. Nah, Perjuangan. Nah, Baik,
Ini Pak Miyadi, sebelum kita masuk ke tema, karena tema malam ini adalah pembangunan di masa transisi. Iya. Nah, ini masyarakat tuh banyak yang belum tahu sebenarnya komponen DPR atau yang ada ruang-ruang di DPR itu ada berapa komisi sih sebenarnya, Bapak di DPRD ya, ada komisi berapa, kemudian membawahi apa, ini yang sederhana aja. Ya. Karena banyak masyarakat yang belum tahu tentang komisi-komisi yang ada di bawah DPRD. Silakan. Iya Mas Nafi, jadi begini, DPRD ini adalah lembaga kenegaraan. Berdasarkan undang-undang jumlah anggota bermacam-macam. Tinggal melihat undang-undangnya jumlah penduduk. Kebetulan Tuban ini jumlah penduduknya 1 juta lebih. Ya. Sehingga jumlah anggota dewan kita 50. Ya. Ini karena mengacu pada undang-undang. Ya. Nah 50 ditetapkan jadi anggota dewan, sudah barang tentu di 50 itu ada pimpinan DPRD. Ya. Pimpinan DPRD ada 4. Nah, 1 ketua saya, wakil ketua Pak Sugiantoro dari Partai Golkar, wakil ketua Pak Andi Artanto dari PDIP, dan wakil ketua Mas Hilmi dari Partai Demokrat. Ya, kebetulan PDI, Demokrat, Gerindra ini dapat 5 kursi. Tapi kan ketika kursinya sama, untuk menentukan wakil kan dicarikan untuk perolehan suara partai terbanyak. Akhirnya Demokrat yang menang, yang Gerindra harus mengalah karena suaranya lebih banyak. Demokrat saat itu salah satu partai, kursinya sama. Ya. Nah, di bawah pimpinan itu, karena di DPRD ada namanya AKD. Apa itu? Alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu 1 ada badan anggaran. Nah, badan anggaran ini jumlahnya ada 18. Dari 18 ex officio pimpinan DPRD, saya sebagai ketua ditambah dengan 14 anggota. Ya. Kemudian yang kedua ada badan anggaran ini tugasnya apa? Membahas anggaran tentang pengajuan APBD, PAPBD, dan macam-macam KUA, PPAS, dan macam-macam itu yang berkaitan dengan anggaran, ini tugas badan anggaran. Yang kedua ada Banmus, Badan Musyawarah. Badan Musyawarah sama, anggotanya juga 18, ex officio 4 pimpinan dan 14 dari anggota. Nah, tugasnya apa? Menyusun jadwal kegiatan DPRD. Jadi kalau ada kegiatan DPRD bulan Juni, saat ini berarti penyusunan Banmus sudah bulan Mei yang kemarin. Nah, bulan Juni ini menyusun adalah untuk kegiatan di bulan Juli berikutnya. Kalau ada perubahan-perubahan jadwal, misalkan mendadak, yang kebetulan saat ini kami sudah mengajukan pelantikan bupati terpilih pada tanggal 20 Juni, namun sampai saat ini Mendagri belum mengeluarkan jadwal pelantikan. Sehingga kami di jadwal serah terima jabatan di DPRD belum berani menjadwalkan ketika kita belum tahu persis jadwal pelantikan bupati terpilih. Karena Pak Huda dengan Pak Nonahar sudah akan mengakhiri purna tugasnya pada tanggal 20 Juni. Ketika 20 Juni ini habis, maka ini harus ada petugas bupati, artinya bupati terpilih harus dilantik. Ya. Kalau tidak dilantik pada tepat 20, berarti harus ada PLH. Pelaksana harian. Pelaksana harian ini ditunjuk oleh gubernur. Nah, otomatis itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan dilantik tepat pada waktunya lah, sehingga tidak ada kekosongan jabatan di bupati, sehingga proses pembangunan Tuban ini bisa berjalan dengan baik. Ini Banmus. Ya. Yang ketiga adalah Bapemberda. Anggotanya 12, tapi kami di pimpinan tidak ikut di sana. Jadi ada ketua, ada wakil ketua, ada anggota. Ini dibagi dari masing-masing fraksi. Tugasnya apa? Adalah menyusun dan merencanakan peraturan daerah. Ketika ada raperda yang diusulkan oleh eksekutif, kita serahkan Bapemberda. Ketika DPRD ingin membuat raperda inisiatif DPRD, maka kita rapat bersama dengan Bapemberda. Tapi alhamdulillah selama kepemimpinan saya ini, DPRD Tuban mampu mengusulkan raperda inisiatif DPRD mulai tahun 2014, setiap tahun 8 raperda. 8 raperda itu per semester 4 raperda. Hasil murni inisiatif DPRD. Luar biasa. Nah, ini jadi kalau kita hitung mulai 14 sampai dengan sekarang sudah berapa kali 8. Dan ini juga sedang membahas 10 rancangan peraturan daerah, yang 6 rancangan peraturan dari eksekutif, yang 4 dari inisiatif DPRD. Termasuk yang dari DPRD saat ini adalah perda tentang pemilihan kepala desa. Pilkades. Nah, Pilkades. Bukan kita merubah proses pemilihan, tidak, tapi kita ingin menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ada beberapa daerah Pilkades itu sudah menggunakan alat yang canggih, yaitu digital atau IT. Maka ketika perda ini kita putuskan, kita ingin nanti
di 311 desa ini paling tidak nanti di pilkada serentak ini harus ada sampel mana desa yang memenuhi syarat untuk kita lakukan pemilihan pilkades dengan digital, artinya menggunakan pemilihan tidak manual lagi. Luar biasa. Ini yang pertama. Kajian. Ya kita tidak tahu, nanti kan perdanya kita putus, nanti pilkades serentaknya kita belum tahu, menunggu hasil proses kepala desa yang habis masa baktinya. Yang kedua, perubahan perda tentang perangkat desa. Perangkat desa. Nanti perangkat desa. Saya berharap bupati ke depan juga ketika menyusun perangkat desa kita berharap seperti yang kita lakukan saat ini. Ini kan clean, tidak ada persoalan. Dari semua penyiapan kita sepakati antara bupati, wakil bupati dengan kami ketua dewan untuk pelaksanaan pemilihan perangkat desa kita tidak menerima titipan apapun dan dari siapapun. Wah, Clean. itu. Soal kita serahkan dan kita kawal sampai pada proses tesnya saja langsung di lapangan. Jadi kalau ada titipan, ada bocoran soal itu saya pikir bohong. Kami tidak ingin kejadian. Contoh yang terakhir kemarin kejadian di Nganjuk. Nah, itu kan juga gara-gara jabatan. Artinya begitu kemudian perangkat desa kita tidak ingin. Nah, yang keempat adalah ada BK, Badan Kehormatan Alat Kelengkapan. Badan kehormatan anggotanya hanya 5 dari masing-masing partai, kemudian kita ambil fraksi terbesar. Nah, badan kehormatan ini tugasnya adalah termasuk mengawasi teman-teman manakala teman-teman ini melakukan kesalahan melanggar kode etik tata tertib anggota dewan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada laporan barangkali dari masyarakat kalau anggota dewan kami melakukan pelanggaran di lapangan, bisa saja ini tugas BK. Tapi selama ini BK belum pernah melakukan koreksi seperti itu karena memang satu belum ada laporan masyarakat dan mungkin dilihat dari teman-teman yang lain belum ada pelanggaran atau kata Mas Ibit jeruk makan jeruk katanya. Jadi kalau BK ngawasi koncone jeruk kan jeruk makan jeruk. Jeruknya kecil. Mungkin kalau koncone dia mengetahui sesuatu kemudian dibahas di lapangan. Nah, tapi itu serba mungkin karena kita menjalankan tugas sesuai prosedur undang-undang. Jadi itu alat kelengkapan ada 4 Mas Novi. Kemudian komisi. Nah, komisi ini ada 4 komisi. Komisi yang pertama adalah komisi 1 yang membidangi pembangunan dan SDM. Pembangunan dan SDM. Komisi 1. Jadi kalau urusan fisik jalan, urusan gedung, urusan SDM pegawai macam-macam ini tanggung jawab di komisi 1. Ketuanya Mas Fahmi Fikroni. Nah, ini yang kita beri tugas di sana untuk mengawal di komisi 1, anggotanya 12. Nah, ini 12 di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah komisi 2. Komisi 2 ini anggotanya 11. Ini membidangi hukum dan pemerintahan. Jadi kalau urusan tanah, urusan hukum, urusan pemerintahan, ada laporan masyarakat, ya kami diskusikan untuk ditindaklanjuti oleh komisi 2. Karena yang banyak laporan di kami adalah masalah kasus tanah, masalah pendampingan hukum yang terjadi masyarakat tidak mampu dan macam-macam itu yang terjadi. Ini komisi 2. Nah, ketuanya Mas Hadi dari PAN. Kemudian yang ketiga adalah komisi 3 yang membidangi ekonomi, keuangan dan UMKM. Ini anggotanya juga 11. Nah, ketuanya Pak Hartomo dari Partai Golkar. Nah, yang terakhir komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Ini ketuanya Putri Astuti dari Partai Gerindra. Nah, ini kami berusaha untuk demi keadilan bersama, Mas Novi. Justru kami sebagai partai pemenang dan partai penguasa, kami tidak mengambil semuanya. Dan pembagian tugas jabatan di masing-masing komisi dan badan anggaran kita bagi rata secara proporsional. Luar biasa. Jadi ini biar apa? Dasar saya adalah untuk kebersamaan dalam membangun Tuban ke depan, bukan kekuasaan yang kita ambil, tapi kebersamaan dalam membangun Tuban. Ini Mas Yubit. Nah, sekarang ini kondisinya apa ya? Kalau saya lihat Tuban dulu kan kemiskinan nomor 5 sejatim. Kalau nggak salah tahun kemarin benarkah ke-7 kira-kira? Nah, ini sangat ironis itu. 7 atau 3? 7 ya. 7 ya? Iya. Ini apa yang barusan tahun kemarin. Artinya kita ironisnya adalah Tuban ini kan industrinya banyak, besar, multinasional, bahkan ada yang nantinya internasional. Ini kira-kira apa yang menjadi penyebab kok bisa Tuban ini seperti itu? Nah, ini problem klasik Mas Bibit. Problem ini kan tidak hanya di Tuban saja, problem nasional.
dalam rangka membicarakan soal angka kemiskinan. Nah, angka kemiskinan terutama di Tuban ya, karena kami wilayah di Tuban 5 terakhir dari 38 yang ada. Kemudian kemarin sempat menjadi angka ke-7 karena masa pandemi COVID-19 ini. Oh iya. Ternyata terjadi persoalan di lapangan. Nah, data yang dipakai menjadi pedoman angka kemiskinan adalah data yang dioleh oleh BPS. BPS. Ada di BPS. Badan Pusat Statistik. Jadi pemerintah daerah ini tidak diberi hak untuk mengelola data kemiskinan. Andai kata pemerintah daerah diberi hak mengelola data kemiskinan, mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi karena ini berdasarkan sensus yang dilakukan oleh BPS, nah kita tahu sendiri, ketika sensus di lapangan itu masih banyak perbedaan yang terjadi. Apakah betul kalau rumah yang tidak punya alas, ora plesteran, kemudian itu adalah orang miskin betul? Padahal kita tidak tahu di belakang sawahnya banyak, kemudian sapinya juga banyak, Mas Ipit. Itu kadang-kadang tidak terhitung karena apa? Orang yang disensus tidak mau jujur untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Rumah saya seperti ini kok saya punya sapi 30 katakan, sawah saya 10 hektar katakan. Tidak mungkin dia menyampaikan seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, kejujuran di masyarakat Indonesia. Sebetulnya kita tunggu-tunggu agar apa? Semua data yang diperoleh dari sensus itu memang betul-betul akurat ya. Nah, kalau data kemiskinan ini akurat, maka saya sudah sarankan pemerintah daerah harus memiliki data pembanding yang dibuat oleh pemerintah daerah. Caranya bagaimana? RT kita perintahkan data warga miskin. RT menaik ke atas ke RW. RW naik ke atas ke desa. Ketemu kan di masyarakat desa. Saya yakin kepala desa tahu lah warga masyarakatnya yang miskin sekian. Ini macam-macam sekian dan macam-macam itu. Larinya ke kecamatan, kecamatan masuk ke kabupaten, baru diimprove data menjadi data base kabupaten. Ternyata ketika ada perbandingan mesti ada perbedaan. Tapi kan kita tidak boleh mengumumkan itu, Mas. Karena ini data tidak resmi loh, tidak hasil BPS, tidak boleh diumumkan. Hanya sebagai dasar kita saja bergerak dalam rangka melakukan program ke depan apa yang harus kita lakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Coba kita bayangkan, di dalam upaya pengentasan kemiskinan segala program di OPD sudah kita maksimalkan. Di luar itu, secara pribadi Pak Bupati sendiri mengeluarkan biaya anggaran pribadi untuk membantu warga masyarakat miskin ketika dolan, ketika ancang suana, keliling. Itu uang pribadi semua, bukan uang anggaran negara. Ini sudah kita upayakan. Sudah diupayakan sampai sudah ke sana ya. Nah, sekarang begini Pak, kalau misalnya ini kan skopnya kan luas ya, tidak hanya RT, RW dan sebagainya. Ini kan skopnya itu Tuban. Nah, kira-kira dari Dewan ini punya nggak program yang kira-kira kalau misalnya itu terjadi memang betul angka kemiskinan di angka tersebut realnya ya. Terus kemudian DPR punya strategi, punya program apa ini yang bisa dilakukan oleh pihak eksekutif untuk melakukan satu program-program kemudian secara real dia bisa menurunkan angka kemiskinan. Contoh misalnya kalau kita bicara tadi Mas Pipit bicara masalah industri, kalau saya bicara tentang pariwisata. Karena pariwisata itu meliputi semua desa pun bisa menjadi objek wisata. Katakanlah gitu ya. Ya di Jogja itu. Ya, terutama di Jogja. Bali ya. Nah, bisa nggak seperti itu Pak? Menurut Pak Mihadi? Saya pikir semua mungkin akan bisa kita lakukan. Namun ini masih ke tingkat optimisan pribadi dan kebersamaan yang kita lakukan. Saya yakin kalau itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan perencanaan yang matang. Kita di DPR sudah menginstruksikan pada pimpinan dan anggota Dewan untuk mengkontrol masing-masing OPD. Karena apa? Dewan kan tidak punya sertifikasi untuk anggaran. Anggaran yang menyangkut kemiskinan semua ada di OPD. Nah, barang tentu perjuangan anggota Dewan adalah memasukkan anggaran tersebut di masing-masing OPD melalui pokok-pokok pikiran setiap tahun yang dibahas dalam APBD-nya. Nah, dari situ. Kalau anggaran kita sendiri kan di sekitar Dewan kan tidak ada. Adanya adalah anggaran untuk pembinaan, anggaran untuk BIMTEK dan anggaran untuk rapat, anggaran untuk kunjungan kerja dan macam-macam. Itu yang ada. Kalau persoalan anggaran kemudian bantuan macam-macam itu tidak ada. Kecuali kalau bantuan proposal yang dikeluarkan bantuan pribadi perorangan. Saya sebagai ketua Dewan maksudnya, bukan persoalan dari anggaran dari APBD. Maka ini saya sarankan dan sudah saya instruksikan pada seluruh anggota Dewan mulai tahun ini harus sudah dipikir pokok-pokok pikiran harus disinkronkan dengan OPD masing-masing dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan.
Apa itu? Termasuk program-program yang menyentuh masyarakat desa. Ya. Nah, kita lihat sebetulnya kalau desa ini bisa memanfaatkan dana DD dan ADD, ini kan sudah bukan main. Masing-masing desa sudah 1,2. Ya. Ada yang paling kecil 600 loh. Itu kalau sudah dimanfaatkan betul untuk pengurangan kemiskinan di tingkat bawah, dan masing-masing kepala desa dan perangkat desa ini melaksanakan itu dengan etikat baik, dengan jujur, saya yakin angka kemiskinan di Tuban akan berkurang secara signifikan. Iya. Tapi selama ini kan kita menilai proses yang dilakukan di lapangan masih ogah-ogahan, masih belum connect terhadap program yang disesuaikan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Nah, kita nanti akan melihat di masa transisi ketika Pak Uta memimpin selama 10 tahun sampai dengan 20 Juni nanti, Ya. kita akan melihat visi dan misi bupati terpilih Mas Lindra dan Mas Priyadi selama 3,5 tahun ke depan sampai dengan 2024. Kita lihat visi dan misinya nanti kayak apa di dalam pembahasan RPJMD yang akan menjadi dasar membangun Tuban 5 tahun ke depan. Ini penting di RPJMD. Harus kita putuskan pembahasannya di DPRD. Maka DPRD punya kepentingan, punya tugas yang berat dalam rangka mengawal RPJMD nanti, dalam rangka belanja APBD dalam untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat, dalam rangka titik poinnya termasuk untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Tuban. Nah, kaitannya sama menurunkan angka kemiskinan tadi ya, kita masih ke situ. Ini kaitannya sama UMKM kan ada di bawah komisi 3 atau 4 ya? 4. UMKM Komisi 4. Komisi 4 ya. Nah, sampai sejauh ini UMKM ini seperti apa ya di Tuban? Karena banyak sekali yang masih belum bisa menemukan jalan untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi keluar, katakanlah ekspor dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua mengenai tadi pariwisata ini. Pariwisata ini sampai dengan saat ini itu kan biro travel itu belum, biro travel yang di luar ya, itu belum menjual Tuban. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang harusnya menjadi salah satu bahasan dari Dewan, kemudian dari eksekutif, ya kan, terutama nanti kalau terpilih bupati yang baru, itu tentunya itu menjadi satu hal, karena pariwisata itu menjadi salah satu barometer untuk menaikkan atau menurunkan angka kemiskinan, karena nantinya kalau misalnya satu desa itu ada satu objek wisata, kemudian itu dijual oleh biro travel yang di luar, tentunya itu menjadi Ada sirkulasi. ada sirkulasi. Artinya bagaimana kita memasukkan uang dari luar itu ke dalam, bukan mengeluarkan uang yang dari dalam keluar. Itu. Monggo, Pak. Jadi gini, Mas Novi, kita melihat posisi pariwisata sebetulnya sebelum ada pandemi COVID ini sudah agak menggeliat. Mulai dibuka macam-macam dan proses itu sudah masing-masing desa punya inovatif dalam rangka menata desanya, mana desanya yang mampu dikembangkan menjadi desa pariwisata. Nah, termasuk Podar dari Podarwis itu sudah kita bentuk, termasuk itu bagaimana agar BUMDes, BUMDes desa itu kita galakkan dalam rangka mengembangkan UMKM di situ. Nah, ternyata di tahun 2020 pada bulan Maret ada wabah pandemi COVID-19, akhirnya pariwisata habis sudah, kita akhirnya ekonomi kita juga menjadi terpuruk. Tapi kalau dari sisi lain saya yakin tidak begitu terpengaruh kalau misal pertanian masih bisa jalan. Kemudian perdagangan juga bisa jalan walaupun terkendala karena kerumunan angka yang harus kita kurangi. Pariwisata ini di tahun ini sudah akan mulai kelihatan, tapi ini pun juga menjadi protes ya. Misalkan ya, ini ketidakadilan kita yang terjadi di Tuban. Pariwisata boleh dibuka, tapi kenyataannya di lain ada di masa pandemi tidak boleh dilaksanakan. Misalkan ya, saya yang miris dan prihatin dan juga ikut nangis itu adalah kelompok teman-teman di bidang seni. Nah, di bidang seni, Jadi mulai teko penyanyi, sampai dengan musik, sampai dengan sound karaoke, sound system, sampai dengan macam-macam itu, terop, kursi, ini mati kutu ketika ada masa pandemi. Karena apa? Kita tidak boleh melakukan kegiatan event seperti gawe, wong duwe gawe, tidak boleh. Kemudian agenda yang melebihi batas 50 orang tidak boleh. Kita nanggap elektron juga tidak boleh, masih dibatasi macam-macam. Ini yang saya kadang-kadang nangis. Karena apa? Saya berupaya melakukan koordinasi dengan Forkopimda agar menjadi keadilan sementara pariwisata kita buka,
Tapi untuk kelompok seni ini yang belum kita beri kebebasan untuk berjalan, ini kan sama-sama butuh makan, Betul. butuh perut yang harus dihidupi. Betul. Nah, ini yang menjadi perjuangan kami, walaupun kami sering diejek, ini pekerjaan Dewan apa sih sebetulnya? Kami sampai sekarang belum bisa berbuat. Tapi sebetulnya akhir-akhir kemarin kita sudah sepakati, bolehlah melakukan dengan catatan terbatas, konco-konco harus mengikuti prokes kesehatan COVID-19. Setelah kita buka, pertama ada kejadian di Semanding. Terlalu. Semanding. Ya, ya. Kita buka, ada kejadian Semanding viral. Soko juga. Nah, ini yang jadi problem akhirnya. Nah, kita berharap Tuban ini di masa pandemi COVID ini kan, satu, ekonomi tetap harus kita galakkan, UMKM harus tetap kita galakkan, termasuk di Tuban disinggung Mas Pipin tadi adalah kota industri. Ya. Nah, bagaimana orang industri ini bisa melakukan kegiatan yang membantu masyarakat termasuk untuk mengentas kemiskinan. Nah, bagaimana CSR-nya ini? Makanya kita bicarakan sekarang perda. Sekarang saat ini kita sedang membahas perda tentang CSR. Tentang CSR. Nah, ketika perda ini nanti sudah diputuskan, kita berharap semua perusahaan kita berharap mematuhilah perda yang sudah kita buat dalam rangka untuk industri yang ada di Tuban adalah ya beroperasi di lapangan, sebagian keuntungan harus disisihkan sesuai dengan undang-undang, dan dari undang-undang itu diberikan pada warga masyarakat yang berhak untuk menerima, termasuk pembinaan UMKM yang ada di wilayah kita. Kalau itu dilakukan, saya yakin dengan kesadaran perusahaan, kemudian tapi ini pun harus didorong oleh pemerintahan yang green. Ada pemerintahan apa? OPD yang membidangi termasuk juga harus mendorong terus melalui kebersamaan dengan legislatif di dewan kita masing-masing. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin itu bisa ada pencerahan, Mas Novi. Ya, artinya dengan adanya perusahaan ini, industri, itu apakah kemudian CSR itu tadi bisa sampai ke desa yang di pojok sana? Bisa dijamin nggak? Nah, saya pikir kalau itu perusahaan merencanakan sesuai dengan target mereka, saya nyampe. Cuma kadang-kadang ini yang jadi problem ini bahasanya sekarang adalah ring 1, ring 2, ring 3. Ini problem kita. Yang paling jauh dah. Jadi ini problem kita. Sehingga kalau kita bicarakan misalkan di Semen Indonesia, ring 1 ada 26 desa. Ini yang pelekudak ya 26 desa, yang lain tidak keturunan. Jauh dah. Tidak bisa merata. Nah, ini kalau kita pindah misal perusahaan di luar ring 1, nanti ring 1 juga protes. Iya. Teriak-teriak. Inilah yang menjadi persoalan kita di lapangan. Nah, sebetulnya ini harus diatur sedini mungkin oleh perusahaan dan oleh aturan pemerintah, dan juga kalau di daerah peraturan daerah, bagaimana agar CSR ini betul-betul nyampe kepada target sehingga sasaran kita untuk mengurangi angka kemiskinan bisa terwujud melalui dana CSR tersebut. Ini yang kesulitan kita, Mas Novi, karena memang ya kalau saya mengeluarkan dari situ, bahkan motivasi kita agar CSR itu sampai pada tujuan, kita sarankan perusahaan melakukan proses kerjasama dengan lembaga NGO yang bisa mendampingi. Betul. Agar ini tidak langsung dioptasi oleh perusahaan masuk di desa, tapi tidak ada pendampingan, nanti penggunaannya akan salah arah, tidak tepat sasaran, sehingga tidak nyampe pada masyarakat miskin, tapi nyampe pada kebutuhan kepala desa dan perangkat desanya. Ini yang susah nanti, Pak. Iya, betul. Artinya kalau bisa ya sampai ke desa pelosok yang jaraknya tuh jauh dengan perusahaan, artinya bisa menikmati CSR-nya perusahaan atau perusahaan besar ini kan gitu. Intinya Ataukah gitu. barangkali kenapa perekonomian di Tuban tidak merata, tidak sampai ke daerah? Misalkan begini, kenapa di Tuban ini masih ada kesenjangan juga? Barangkali duit yang mestinya muter di Tuban ini tidak dibawa keluar Tuban. Artinya ada mungkin pekerja industri katakanlah mencari duitnya di Tuban, tapi untuk membuang duitnya ini keluar Tuban. Ini kan berarti duitnya nggak putar di Tuban, kan begitu? Ataukah barangkali bisa jadi jalan mulus itu malah memudahkan orang investor luar itu masuk lalu langsung mengambil gitu aja. Jadi diolahnya dari Tuban, misalkan bahan tambang ya, langsung diambil gitu aja keluar Tuban, diolahnya di luar Tuban. Artinya Tuban sendiri tidak mendapatkan nilai tambah, hanya jual tambangnya aja, pengolahannya tidak ada. Barangkali seperti itu. Itu bisa masuk akal, Mas Ibin. Ya, tetapi lagi-lagi warga masyarakat kita masih ya intinya tidak bisa sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Sebetulnya kalau berdasarkan kebutuhan,
kita tidak harus membangun jalan semuanya. Karena jalan itu yang bisa melewati kan satu orang yang punya sepeda motor, orang yang punya mobil. Di desa kan banyak yang juga tidak punya motor, tidak punya mobil dan sebagainya. Nah, tetapi sebetulnya bagaimana agar anggaran APBD yang ada, anggaran CSR perusahaan yang ada itu direncanakan sesuai perencanaan yang layak dalam rangka untuk target sampai pada sasaran. Ini yang paling penting. Misalkan perusahaan SI, sasarannya di mana? Ya ini harus digoleki sasarannya. APBD anggaran ini untuk kepentingan masyarakat, sasarannya di mana? Sehingga ini tidak terjadi persoalan ketika masyarakat. Nah, ini susahnya lagi warga masyarakat di Kabupaten Tuban ini, saya yakin ya. Kalau persoalan sebegitu-begitu mesti orang dan bupati dan wakil bupati dianggap berhasil kalau jalannya halus. Ini susah. Dianggap berhasil kalau jalannya halus. Belum tentu kalau jalan halus, kalau warga masyarakatnya nanti angka kemiskinan semakin meningkat. Ini kan semakin parah. SDM kita tidak meningkat, semakin rapuh kan kita. Berarti kesenjangan itu semakin tinggi. Nah, jadi artinya agar tidak dari kesenjangan ini, antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan SDM harus diseimbangkan. SDM juga harus kita garap, infrastruktur harus kita garap, sehingga kalau SDM-nya memenuhi syarat, ketika ada infrastruktur yang sudah memadai, bisa memanfaatkan infrastruktur dengan baik, termasuk investor yang masuk ke wilayah Tuban, sehingga betul-betul memanfaatkan Tuban. Sehingga kalau tidak mencari keuntungan di Tuban, lalu keuntungan dibawa keluar tadi Mas Yudi. Jadi kamu di sini. Ya, ini kita tidak ingin seperti itu. Jadi kalau sudah ada keuntungan di Tuban, janganlah keuntungan ini dibawa keluar, harus dipakai untuk kepentingan di wilayah Kabupaten Tuban. Iya, dan dibikin Ini harganya itu. Sangat kita inginkan. Ini sudah kita masukkan ke sana. Termasuk CSR sebetulnya kita ketati seperti itu. Makanya sebetulnya perda CSR ini sudah ada tahun 2015. Ya. Cuma kita ingin membenahi lagi. Ternyata masih banyak kelemahan. Ya. Nah, contoh konkret misalkan tenaga kerja saja kita inginkan. Ya. Bagaimana agar ketika ada perusahaan masuk di Tuban ini, tenaga kerja 60% wajib perusahaan mengambil tenaga kerja dari Tuban. Betul. Yang 40% nanti dibagi, 20% yang skill ahli memang kita tidak bisa menyediakan, baru oleh orang tua. Yang 20% adalah tenaga yang kita didik. Artinya jangan sampai jadi penonton di itu jangan sampai kita jadi penonton. Apalagi ketika nanti kita ada roadmap di dunia. Nah, ini itu jangan sampai ini harus kita antisipasi Mas Novi. Harus kita antisipasi Mas. Baik, karena ini waktunya Bapak ini waktunya sudah habis ini. Banyak yang dibahas. Banyak sekali yang akan kita bahas. Nanti kita berseri ya. Boleh berseri. Saya welcome Mas Novi setiap saat. Siap. Ketika saya tidak kemana-mana, saya siap datang ke sini untuk berdiskusi lah. Atau barangkali nanti podcastnya di DPRD kan? Oh, Monggo aja. Keren. Nanti silakan koordinasi dengan Kabag Humas Pak Zainal untuk dilakukan di DPRD sekali waktu, nanti proses kalau soal yang kita inginkan monggo. Saya welcome. Saya berterima kasih Mas Pipit, Mas Novi dan Mbak Santi dan kru yang ada di Ketik Geni ini. Mudah-mudahan Ketik Geni selama ini bergaul dengan masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, diterima dengan masyarakat dengan baik, dan ini menjadi saluran aspirasi warga masyarakat pada Cetek Geni. Dan Cetek Geni akan menjadi wadah aspirasi dalam rangka menyatukan langkah membangun Tuban ke depan. Lebih baik dan lebih sempurna. Amin. Baik, terima kasih Pak Miadi sudah hadir. Tepuk tangan dulu untuk Pak Miadi, dan tentunya Tuban Miadi dan Netralis dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di podcast Cetek Geni selanjutnya. Cetek Geni.